Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qatala mu'minan faka'annama qatalan nasa jami'a." Siapa saja yang membunuh satu orang beriman, maka dosanya sama dengan menghabisi seluruh manusia. Nilai satu orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih bernilai daripada dunia beserta seisinya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus saah." Kiamat tidak akan terjadi selagi masih ada manusia yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Itu menandakan Allah masih jaga kelestarian alam. Allah masih jaga perputaran dunia sesuai dengan semestinya. Planet-planet masih terjaga sesuai dengan semestinya. Itu karena Allah menghargai satu orang beriman, walaupun orang beriman itu tidak bisa lagi mengamalkan amalan Islam, hanya sebatas bisa mengucapkan Allah, Allah. Apabila satu orang muslim, satu orang beriman tidak ada lagi di atas dunia, maka Allah tidak akan pandang dunia ini sama sekali. Pada saat itulah terjadinya kiamat kubra. Allah hancurkan dunia beserta seisinya karena tidak ada orang yang beriman. Bapa, ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika suatu hari dalam sebuah perperangan, sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dia digelari dengan Habib Ibnu Habibi Rasulillah. Dia kekasih Rasul, orang tuanya juga kekasih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam sebuah perperangan, dia kejar salah seorang kafir. Ketika terdesak, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu Sayyidina Usama bin Zaid langsung membunuhnya. Ketika berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sangat marah sekali. Saking marahnya, Sayyidina Usama bin Zaid mengungkapkan, "Aduhai, sekiranya saya belum masuk Islam, tentu saya tidak akan mendapatkan marah seperti ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam." Ketika itu Rasul mempertanyakan, "Apakah kamu sudah membelah dadanya kalau dia itu masuk Islam karena takut dengan pedangmu?" Kaum muslimin makan Allah Subhanahu wa taala, begitu Rasulullah menunjukkan betapa nilainya, betapa tingginya nilainya satu orang yang baru sekali mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun kita tidak bisa memastikan apakah itu dari hatinya atau hanya dari lidahnya saja. Maka siapa saja yang membunuh kaum muslimin, dalam Al-Quran Allah katakan, dalam perhitungan akhirat dia mempertanggungjawabkan dosa kepada Allah seperti membunuh seluruh manusia. Tapi dalam perhitungan dunia, dia harus membayar 100 ekor onta kepada ahli keluarganya kalau pembunuhan itu dilakukan tanpa sengaja. Namun apabila pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, maka dia harus dihukum mati, sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas." Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melakukan praktek hukum qisas. Apabila kita membunuh orang lain, maka kita pun layak untuk dibunuh. Kaum muslimin akan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini ada rahasia dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Bagi kalian dalam hukum qisas itu bukan menunjukkan kebengisan Islam, bukan sama sekali menunjukkan sadisnya Islam, tapi hukum qisas di sana adalah jaminan kehidupan." Kenapa masyarakat muslim Indonesia banyak terjadi pembunuhan demi pembunuhan setiap tahunnya? Itu dikarenakan tidak berlakunya hukum qisas di Indonesia. Sekiranya ada satu orang pembunuh dibunuh di Indonesia, insya Allah 1 tahun ke depan tidak akan pernah ditemukan pembunuh lagi. Kemudian terulang lagi kasus, lalu dibunuh lagi yang membunuh, dilakukan di tempat terbuka, disiarkan di setiap media dan televisi, maka orang meyakini bahasanya orang yang membunuh hukumannya adalah bunuh. Insya Allah tidak akan ada pembunuhan. Maka di sanalah rahasia ayat
di dalam hukum qisas ada kehidupan. Tapi ketika manusia tidak mempraktekkan hukum qisas, mereka mengira atau mereka akan dihukum hanya dengan penjara 10 tahun, 15 tahun. Bagi mereka itu tidak ada masalah. Yang penting musuhnya itu mati, biarkanlah dia bersabar 15 tahun dalam penjara. Dalam kasus ini juga termasuk orang-orang tua yang mengandung anaknya dari Jalal Haram misalnya, lalu dia bunuh dengan cara digugurkan, atau dengan cara dia cekik, atau dengan cara-cara yang lain, maka orang tua ini termasuk menanggung dosa pembunuhan. Semoga Allah SWT lindungi keluarga kita dari dosa pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.